Ibu DPR ya sekarang. Luar biasa Mbak Farah. Baik, ini lokasinya Ocean View ya Mbak Farah ya. Alhamdulillah kami bisa sampai sini, terima kasih. Sami-sami. Iya. Iya, terima kasih Mbak. Mbak, ngobrol sini dulu ya Mbak ya. Iya, Mbak Farah, saya pengen tahu nih, penasaran banget. Ini kan Mbak Farah sudah di puncak kesuksesan kalau kami mengatakan seperti itu ya. Dan ini sudah menduduki posisi sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara. Mungkin bisa diceritakan Mbak Farah untuk suka dukanya ketika berjuang menuju ke titik ini, dan mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa saat-saat Mbak Farah mengalami masa-masa sulit ketika menuju ke kursi DPR Taman Sari di Jepara ini Mbak. Dinda. Sebelum jadi anggota DPR pun saya sudah sering aktif ya? Di bidang sosial gitu. Kebetulan suka dukanya sih emang kita harus jalanin ya. Untuk menuju kursi DPR kita harus jalanin. Sukanya juga ada, dukanya juga ya. Yang kalau mau dibilang capek juga enggak juga ya, saya nikmatin itu semuanya. Jadi memang saya suka apalagi waktu kita kampanye ya ke pelosok-pelosok daerah di Jepara ini, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang benar-benar mereka memang membutuhkan perhatian dari kita. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ya saya datang ke mereka gitu ya. Terus berbicara dengan mereka apa keluhan mereka gitu ya kan, dan saya tampung semua itu gitu. Itu jadi itulah sebagian dari kegiatan saya, dan juga apa yang mereka perlukan. Saya juga di mana saya bisa membantu mereka, saya akan bantu mereka dengan semaksimal mungkin. Karena memang tujuan saya itu ya untuk membuat ya kita membantu masyarakat Jepara ya, yang memang memerlukan bantuan. Tadi sempat Mbak Farah sampaikan tentang suka duka ketika berjuang menuju ke anggota DPR di Kabupaten Jepara. Itu dapil 1 ya Mbak ya? Ya, khusus dapil 1. Khusus dapil 1. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin Mbak Farah temukan saat di lapangan, menemukan orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan tadi ya, sempat diceritakan seperti itu. Sehingga banyak sekali yang tertarik dan simpati, empati untuk nyoblos Mbak Farah, sehingga Mbak Farah menjadi anggota DPR di Kabupaten Jepara. Mungkin bisa diceritakan Mbak program-program sekarang untuk memajukan masyarakat Kabupaten Jepara. Kebetulan Mbak Farah ini di komisi apa Mbak? Saya di komisi B. Komisi B, berarti wisata ya Mbak ya? Iya, nah, termasuk salah satu bidang saya. Ini seperti apa Mbak ketika Mbak Farah ingin memperjuangkan pariwisata Kabupaten Jepara, program-programnya mungkin bisa disampaikan? Oke. Jadi sebenarnya saya alhamdulillah sekarang akhirnya saya ditempatkan di Komisi B ya, yang mana sesuai dengan bidang saya gitu. Jadi memang sebenarnya di Jepara ini masih perlu banyak yang dibenahi ya untuk wisatanya, karena kita memang punya potensi yang sangat luar biasa di Jepara ini untuk pariwisatanya. Kita bukan hanya punya laut aja, tapi kita juga punya gunung dan macam-macam. Jadi wisata itu kan hanya bukan pantai aja, gitu kan, banyak, ada agrowisata, ada religi wisata, terus ada untuk pegunungan ya. Jadi emang sebenarnya itu benar-benar harus kita kelola, gitu. Jadi banyak sebenarnya nih potensi yang ada di Kota Jepara ini yang bisa kita kelola untuk mengangkat Kota Jepara ke depannya, seperti wisata budaya juga ada ya gitu. Baik Mbak Farah, biar wisata ini tetap lestari, tetap terjaga gitu ya Mbak ya, seperti yang Mbak Farah sampaikan tadi, berarti kita harus selalu mengunggulkan wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Betul. Yuk kita jalan-jalan ke situ Mbak. Mari. Penasaran juga, pengen lihat wisata di Ocean View. Mari. Iya. Mbak Farah,
Seperti yang sudah Mbak Farah sampaikan, di wisata Kabupaten Jepara ini, selain kita punya pantai, kita juga punya gunung, dan kita patut untuk terus melestarikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Termasuk juga mungkin ada monel, tenun troso seperti yang saya pakai ini ya Mbak ya. Gimana sih menurut Mbak Farah supaya kita tetap bisa menguri-uri ya budaya dan juga apa yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara ini Mbak, termasuk monel, troso dan wisatanya? Oke, memang Jepara ini sudah punya apa seperti monel tadi Mbak Dinda, troso. Saya juga punya troso, punya monel. Saya koleksi juga. Iya, betul. Juga batik ya. Jepara ada spesial khusus desainnya buat kota Jepara ini. Oke, jadi memang kita harus lebih banyak mempromosikan apa yang kita punya di Jepara ini seperti troso, monel dan lain-lainnya ya. Jadi tidak hanya terkenal di dalam lokal aja, tapi juga bisa internasional, go internasional gitu. Karena memang prospeknya ada ke situ, ke arah situ. Nah, tinggal gimana nanti kita mengelolanya. Termasuk juga ukiran-ukiran yang ada di Jepara. Oh ya, ukiran itu udah jelas ya. Sudah mendunia ya. Itu karena tugas kita ya untuk selalu mempromosikan ya. Betul, di Ocean View ini tamu-tamu kita dari seluruh dunia. Keren loh ini Ocean View. Mari silakan Mbak Dina. Makasih Mbak. Oke. Mbak Dina mau minum apa? Ya, terserah Mbak Farah aja. Apa? Oke. Suka jus? Jus ya, boleh. Mix jus. Indah sekali ya Mbak lokasinya ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Dan di sini saya tertarik dengan tadi yang seperti Mbak Farah sampaikan tentang branding wisata. Kita punya gunung, kita punya pantai, dan kita juga punya hal-hal yang perlu kita up, yaitu ada troso, ada monel dan lain-lain. Ngomong-ngomong di sini Mbak Farah juga fashionnya keren banget gitu. Saya sampai niru-niru loh ini pakai kacamata. Ya biar keren juga gitu maksudnya. Dan untuk fashionnya ini untuk Jepara seperti apa menurut Mbak Farah? Maksudnya untuk fashion apa nih Mbak? Fashion Jepara. Seperti yang Mbak Dinda katakan tadi kan Jepara punya troso, punya monel, dan juga punya batik yang mana memang spesial desainnya ya. Nah, itu kalau nggak salah lunglungan kalau nggak salah itu ya. Itu yang saya tahu. Nah kebetulan saya di sini juga kan sebagai ketua PHRI, kami punya juga salah satu dari seragam kami itu dari batik Jepara. Gitu. Jadi dan bagus juga gitu. Dan saya tuh pernah ke sana beberapa kali ya, ke tempatnya kalau nggak salah Bu Yanti ya. Iya Bu Yanti ya. Bunda Yanti ya. Kami ke sana juga, waktu itu juga kami datang bersama Bu Lestari Murdijat. Dan Bu Lestari Murdijat juga memang hobinya koleksi batik ya. Di mana Bu Yanti juga punya beberapa koleksi yang benar-benar yang klasik ya, gitu. Dan batik keren gitu ya. Iya, khas Jepara. Sama Bu Lestari dibeli ya, dia terus buat koleksi beliau. Dan juga memang beliau membantu Bu Yanti sangat banyak. Karena itu waktu itu ada pameran di Jakarta. Dan beliau mensupport Bu Yanti untuk ikut pameran Jakarta dalam rangka mempromosikan batik Jepara. Keren banget ya Mbak Farah apa yang dilakukan oleh Ibu Lestari Murdijat gitu, termasuk jiwa nasionalismenya yang sangat tinggi, loyalitasnya yang sangat luar biasa kepada masyarakat, terutama ini kepada kaum perempuan. Sambil nunggu minuman jadi, saya pengen lihat-lihat di lokasi sana. Oke, silakan mari Mbak. Ntar diantar ke sana ya. Oke. Makasih Mas.
Yuk Mbak Dinda silakan. Keren banget. Terima kasih Mbak Farah. Sami-sami. Mbak Farah, ngomong-ngomong Mbak Farah ini kan aktivis di Jepara, kegiatan Mbak Farah banyak banget gitu ya. Selain menjadi anggota DPRD Kabupaten Jepara, dulu Mbak Farah sering giat di beberapa lembaga-lembaga sosial, organisasi. Apa aja itu Mbak? Iya Mbak Dinda, saya itu sebagai Ketua PHRI Jepara, Kabupaten Jepara. PHRI itu Perhimpunan Hotel dan Restoran, yang mana kita mempunyai anggota kurang lebih 55, termasuk juga ada beberapa anggota di Pulau Karimun Jawa. Mbak Dinda tahu Pulau Karimun Jawa? Udah pernah ke sana? Sedikit Oke. Terus nasional ya? Iya, PHRI nasional. Dan juga saya Ketua GWS, Gerakan Wanita Sejahtera. Dan juga saya Ketua Garnita, yaitu sayap dari Partai Nasdem yang khusus untuk perempuan aja gitu. Biasa ini. Dan di situ Mbak Farah mungkin sepak terjangnya ngapain aja gitu Mbak? Perjuangan kaum perempuan atau seperti apa? Ya, kalau untuk GWS ya itu karena khusus juga perempuan, dengan juga khusus perempuan. Kalau untuk PHRI ya untuk hotel dan restoran Jepara ini gitu. Jadi memang di Jepara ini kalau kita bandingin tahun-tahun sebelumnya, ini kan perkembangan cepat sekali. Banyak ya, maksudnya perkembangan hotel Jepara itu luar biasa untuk Jepara ini ya. Waktu awalnya kita aja Ocean View itu masih hanya beberapa hotel. Betul. Itu mulai tahun 2010. Iya. Dan memang masih aja 1-2 hotel, tapi sekarang ya udah banyak. Tapi ya nggak apa-apa, kita malah suka karena berarti kan Jepara ada perkembangan untuk di dunia wisatanya. Betul sekali Mbak. Sambil dengerin musik lirih-lirih nih ya, indah sekali dan nyaman banget kalau kita ngeliat tuh suasananya jadi romantis gitu. Dan di sini sambil kita minum-minum juga pengen denger cerita Mbak Farah sekali lagi ini tentang kesibukan Mbak Farah yang begitu banyak, bahkan sekarang bertambah lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Jepara. Pasti seabrek kegiatan ini menunggu ya jadwal-jadwalnya, agenda-agendanya gitu. Tapi Mbak Farah ini tetap bisa menghandle, bisa membagi waktu dengan bagus, tetap bisa menjaga stamina, tetap energi, tetap segar, tetap cantik. Seperti apa sih Mbak itu resepnya? Oke Mbak Dinda, sebenarnya sih tergantung bagaimana kita mengatur waktu. Memang kesibukan bertambah semenjak saya menjadi anggota DPR. Bertambah, cuman memang saya harus memang benar-benar menschedulekan, benar-benar mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga semuanya bisa terhandle dengan baik. Begitu Mbak. Jadi seperti itu ya Mbak ya, semuanya bisa terhandle dengan baik, semuanya tetap berjalan dengan kondisi dan situasi yang tetap kondusif. Mbak Farah juga tetap energi, tetap cantik, tetap wow gitu ya. Dan di sini kami juga pengen ngerti ya, kan sekarang banyak sekali kegiatan yang Mbak Farah lakukan. Termasuk juga di sini kami tertarik ya, Mbak Farah ini makin khusyuk gitu loh. Kalau kita melihat sering ikut kajian-kajian, berkumpul sama para ustadz, berkumpul dengan para habib. Nah nanti bisa diceritakan, kita pindah ke lokasi sana Mbak. Oh gitu ya. Bisa ya cerita tentang itu ya. Wah ini cantik banget nih, siapa bisa dikenalin? Cucu saya, namanya Raquel. Raquel, halo. Putranya siapa? Putrinya siapa ini? Anak saya Mas Hani. Oh, putrinya Mas Hani. Iya. Ya saya. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Pinter ya. Mbak Farah melanjutkan obrolan kita ya Mbak ya, tentang tadi sempat saya tertarik dengan kegiatan-kegiatan Mbak Farah. Bahkan sekarang ini Mbak Farah kok kayaknya lebih khusyuk gitu ya, dengan bersama cucu-cucunya ini loh ya. Khusyuk, lebih kayaknya mendekatkan diri sama Allah gitu. Lebih berkumpul dengan, lebih sering berkumpul dengan para alim ulama, para habib, para ustadz. Ini kenapa Mbak bisa disampaikan? Oke Mbak Dinda, sebagai seorang muslim itu ibadah itu sangat penting buat saya. Memang itu ajaran dari orang tua saya. Dan di saat-saat sekarang ini saya memang lebih banyak fokus ke arah
ibadah gitu. Karena memang kadang-kadang kan saya menghindari persepsi orang-orang yang mana, oh ini Bu Farah karena mau kampanye aja terus ikut ibadah sana sini, bersolawat ke sana sini, tapi sampai sekarang enggak, tetap saya jalankan walaupun setelah saya menjadi anggota DPR sudah selesai kampanye, tetap saya jalankan ibadah dengan bersolawat. Dan saya juga merasa bahagia dan tenang ya. Dan mungkin bisa Mbak Farah sampaikan, Mbak Farah ini masih tetap kelihatan cantik, bugar, awet muda dengan para cucu-cucu yang cantik-cantik. Ini pasti juga ada resep-resepnya. Gimana cara menjaga stamina biar tetap bugar, tetap cantik, tetap energik bersama sang cucu-cucu ini nggak kelihatan kayak kakak adik gitu ya. Seperti apa ini Mbak Farah? Sebagai perempuan memang kita harus selalu menjaga kondisi kesehatan tubuh kita ya. Apalagi di Jepara ini banyak produk-produk dari para UMKM kita. Dan juga di samping itu juga saya ada diet, Mbak. Saya udah puluhan tahun gak makan nasi. Keren, bisa ya. Dan saya gak makan daging, gak minum kopi ya. Jadi ya itulah mungkin ya, karena menurut saya nasi itu banyak gulanya ya. Gitu, jadi ya menjaga kesehatan dengan olahraga ringan, jalan kaki setiap pagi. Terus makannya apa dong kalau gitu? Makanya sayuran, kentang, ya, telur, ya udah itu aja yang ya hampir dibilang orang vegetarian, tapi nggak full vegetarian. Tapi saya suka makan ikan karena ikan itu sehat kan. Ikan laut ya? Ikan laut. Wah kalau gitu saya mau niru bisa nggak ya? Masih bisa. Satu lagi termasuk juga nggak makan hati ya Mbak mungkin ya? Enggak dong. Terjaga. Hati saya selalu terjaga dengan baik. Baik Mbak Farah, tentunya sebagai seorang anggota DPRD Kabupaten Jepara dan juga dengan kegiatan yang begitu banyak, pasti ada harapan-harapan dari Mbak Farah untuk Jepara ini seperti apa Mbak? Oke Mbak Dinda, harapan saya ke depannya untuk Kabupaten Jepara ini, ya mudah-mudahan ya kita semua berharap Jepara akan lebih maju lagi, dan saya khususnya berharap Jepara akan lebih maju lagi, khususnya di bidang pariwisata. Karena kita punya potensi yang sangat besar sekali. Dan juga untuk harapan saya untuk perempuan-perempuan Jepara, ibu-ibu Jepara mungkin akan lebih maju lagi, independen saja ya dalam berkarir, untuk supaya bisa lebih sukses lagi. Jadi ibu-ibu perempuan Jepara tidak tergantung sama suami. Iya betul. Gitu. Menjadi seorang perempuan yang mandiri. Saya berharap untuk ibu-ibu, untuk perempuan Jepara khususnya itu mempunyai pendapatan sendiri, independen ya, jadi tidak tergantung dari suaminya. Jadi mereka bisa bangga lah ini punya penghasilan sendiri. Itu harapan saya ke depannya. Saya tuh sangat berharap banget untuk perempuan Jepara, ibu-ibu Jepara itu bisa lebih maju lagi ke depannya. Dari pengalaman saya selama di Kota Jepara ini, banyak sekali review yang mana dari para tamu itu mereka mengatakan puas dengan apa yang mereka rasakan selama mereka tinggal di Kota Jepara. Karena kita memberi kepuasan dengan pelayanan yang kita berikan pada mereka, akhirnya mereka akan kembali dan kembali lagi ke Kota Jepara. Mbak Farah, terima kasih ya Mbak ya. Kami sudah diperbolehkan untuk berkunjung sini di Ocean View dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Mbak Farah tentang kesibukan dan kegiatan Mbak Farah. Dan saat ini kami ucapkan selamat atas yang diperoleh menjadi anggota DPRD Kabupaten Jepara. Sukses selalu untuk Mbak Farah. Sami-sami Mbak Dinda. Terima kasih juga sudah datang ke sini ya. Boleh Mbak Farah kita nyanyi-nyanyi bersama dengan mas-masnya ini? Oh ya silakan, mari. Saya nggak bisa nyanyi, tapi saya ikut-ikut aja kan, boleh. Monggo. Mari Mas. Ternyata aku makin cinta sama kamu, hanya kamu seorang kasihku. Yang lain
Mbak Andayani. Terima kasih banyak udah dikasih hadiah ini buat Mbak Andayani dan suaminya. Semoga berkah barokah ya untuk keluarganya Mbak Andayani. Sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal alamin. Saben wayah wengi mikirno isi ati opo kenano tresno iki dadi siji